Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terjun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat usai banjir bandang menerjang permukiman. Deddy membantu membersihkan sungai dan mendalami faktor-faktor penyebab banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat pasca banjir bandang yang menerjang wilayah ini. Bersama warga dan sejumlah pejabat daerah setempat, Deddy basah kuyup membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai. Sampah kayu dan rumah tangga berserakan serta menyumbat aliran sungai. Ia kemudian meminta warga untuk peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan sungai. Selain itu, pendangkalan sungai dan penggundulan hutan menjadi faktor penyebab terjadinya banjir. Hasil dari pantauan Pak Gubernur sendiri? Ini bukan mantau, ini bantu Kapolres, bantu Pak Dandim, bantu Pak Bupati untuk ringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana, satu ya sungainya mengalami pendangkalan, walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus, nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung, ya nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok, buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak, pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Ya. Sebelumnya banjir bandang merendam sedikitnya 150 rumah. Hingga kini tercatat 3 orang tewas dan 5 lainnya hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Depok, Jawa Barat. Pemirsa, tak kuat menahan luapan air kali, sebuah rumah di perumahan RGS Kampung Benda, Depok, Jawa Barat jebol. Pemilik rumah sempat terseret derasnya arus. Tembok salah satu rumah warga yang berada di perumahan RGS Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat jebol saat hujan deras mengguyur kota Depok. Air kali yang berada tepat di belakang rumah meluap menyebabkan dinding tembok tak kuat menahan derasnya air hingga jebol. Pemilik rumah, Widodo, yang saat kejadian berada di dalam rumah sempat terbawa derasnya air hingga terluka. Saat kejadian, ia sempat mendengar suara kencang dan langsung berupaya menyelamatkan keluarganya. Iya, terdengar seperti petasan juga. Awalnya kayak petasan, langsung biur. Oh, oke, siap. Air masuk ya Bang? Langsung masuk. Di situ Bapak kondisinya langsung berusaha menyelamatkan diri sama keluarga keluar atau gimana? Ya, saya di pikiran saya yang ada, udah saya menyelamatkan anak istri saya gitu. Udah, yang lain mah barang udah biarin aja materi. Saya udah nggak sanggup karena derasnya air kan, dorongan air ini nggak bisa. Sementara Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengatakan adanya pelanggaran dari perumahan di mana tidak ada turap yang membatasi kali dengan rumah warga. Dari beberapa hal yang kami temui memang terkait banjir ini dikarenakan pembangunannya juga yang menurut kami ini perlu dievaluasi ya, karena ternyata tembok-tembok rumah warga menjadi pembatas dari kali yang ada di belakang. Dan tembok-tembok lainnya jebol sangat tinggi nih. Sebab tadi pembatas sungai ternyata tembok gitu. Nah ini mungkin nanti juga pihak perumahan mungkin besok akan kami panggil ya. Untuk kami mau pertanyakan juga nih gimana gitu. Kita harus evaluasi karena seharusnya yang membatasi kali ini turap. Tapi ini membatasi tembok rumah warga. Pemkot Depok juga mengimbau warga untuk mengungsi lantaran masih adanya potensi air meluap jika cuaca hujan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kondisi ketinggian air di pintu air Manggarai pagi tadi masih terpantau normal meskipun wilayah Jabodetabek sempat diguyur hujan lebat pada malam tadi. Kondisi ini berbeda dengan beberapa hari lalu di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga. Meski sempat diguyur hujan lebat di sejumlah wilayah di Jakarta, ketinggian air di pintu air Manggarai hingga siang ini masih terpantau normal.
Hujan yang sejak semalam mengguyur sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya sempat mengakibatkan beberapa wilayah tergenang air. Namun kondisi di pintu air Manggarai pada siang ini nampak berbeda jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga 2. Warga tetap dihimbau untuk tetap waspada, mengingat kondisi serta cuaca hujan diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga yang terkena dampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, Presiden Prabowo menyempatkan diri berbincang dengan warga sambil berbuka puasa. Tiba-tiba langsung airnya langsung gede aja gitu Pak. Bisa ngangkat-ngangkatin. Iya, dapat air kiriman. Piaraan saya habis pada mati. Jadinya bisa kemana-mana jadinya. Aktivitasnya terganggu Pak, nggak bisa keluar, anak sekolah nggak bisa, kerja juga terbatas. Iya. Menanggapi keluhan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Prabowo juga menyusuri genangan air dan menyempatkan diri untuk berbincang dengan warga sambil menanyakan kebutuhan warga yang diperlukan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga sekitar. Umurnya berapa? 15. Kelas berapa? Kelas 9. Di sela kunjungannya, Presiden Prabowo langsung memerintahkan pihak terkait untuk segera menanggapi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya tapi mereka makannya belum sampai. Belum ya. Di Kecamatan Babelan. Selain meninjau langsung kondisi permukiman warga, Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Dan tak segan, Prabowo juga berbuka puasa bersama warga setempat dengan menu sederhana. 1, 2, 3, 2, 1. Kehadiran Presiden Prabowo dapat memberikan semangat bagi warga yang terkena musibah banjir. Pemerintah juga berkomitmen akan terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Sementara itu, sejumlah rumah di kawasan Cirende, Kota Cimahi, Jawa Barat rusak diterjang banjir bandang. Warga dan petugas berjibaku membersihkan material sisa banjir bandang yang menyebabkan 2 orang terluka. Longsor. Petugas BPBD dan warga berjibaku membersihkan bangunan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir bandang di kawasan Cirende, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta tembok penahan tanah ambles hingga air meluap ke pemukiman warga mencapai 1 meter. Banjir bandang ini merusak 8 rumah warga, sementara 14 orang mengungsi ke tempat keluarga mereka yang lebih aman. Udah keluar air langsung keluar air besar. Udah keluar air besar langsung longsor. Air bah. Ya. Itu tingginya berapa meter, Kang, kemarin? Begini lah. Masuk ke rumah itu, Kang? Masuk ke rumah. Kondisinya gimana, Kang? Rusak gitu? Paling semua. 14 rumah, 8, Kang. Jadi yang terdampak bencana. Tapi ya kita coba cek pertama. Nanti alat berat turun ya. Siang alat berat saya turunin supaya bisa membantu mempercepat proses pembersihan akibat longsoran TPT.
Warga Cirende diterjang banjir bandang untuk pertama kalinya pada Sabtu malam. 8 rumah rusak, 13 jiwa terdampak, dan 2 orang terluka. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi segera menanggulangi banjir bandang tersebut agar tidak terulang lagi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan.